Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur dari salah satu film komedi Afrika yang menceritakan sekelompok suku pedalaman yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Tongga. Dikisahkan Raja Tongga ini sangat menanti-nantikan kehadiran seorang pangeran untuk melanjutkan tahtanya. Tapi walaupun sudah memiliki 13 orang permaisuri, sang raja tidak kunjung mendapatkan keturunan laki-laki. Tapi salah seorang peramal suku itu mengatakan kalau raja memiliki seorang pangeran dari hubungan gelapnya dengan seorang gadis di suatu negeri bernama Negeri Matahari. Dan raja pun memerintahkan peramal itu untuk mencari pangeran dan membawanya kembali kepadanya. Nah, bagaimanakah pertualangannya dalam mencari pangeran? Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suatu negeri bernama Kufukilan yang dihuni oleh sekelompok suku bernama Kufuki dan dipimpin oleh seorang raja bernama Tongga. Di Kufukilan sendiri mereka mempunyai permainan tradisional bernama kuara-kuara dan setiap penduduk di sana sangat mahir dalam permainan tersebut. Pada satu hari mereka melihat sebuah pesawat yang mengalami kerusakan dan jatuh tidak jauh dari desa mereka. Sang raja memerintahkan warganya untuk melihat keadaan pesawat tersebut. Di sana mereka melihat seorang bayi laki-laki berkulit putih berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, dan naasnya bayi itu sedang didekati oleh seekor singa. Melihat bayi itu berhasil mengusir seekor singa, raja menjadi kagum dan mengatakan anak itu seperti orang dewasa karena bisa mengusir seekor singa sendirian. Singkat cerita, 13 tahun telah berlalu, anak itu kini sudah tumbuh remaja. Terlihat dia bersama teman-temannya sedang memainkan permainan kuara-kuara. Sementara itu, sang raja terlihat putus asa karena tak kunjung mendapatkan keturunan laki-laki. Ia mengatakan pada permaisurinya kalau anak yang di dalam kandungannya bukan laki-laki, dia akan menambah istri lagi. Ia pun meminta sang peramal untuk meramalkan kandungan istrinya apakah bayinya itu adalah perempuan ataukah laki-laki. I see the waters breaking. Soon. Anak itu datang meminta maaf, tapi saat di sana, ternyata anak itu bisa membaca ramalan dan mengatakan kalau sebentar lagi raja akan dijatuhi kotoran burung. Dan peramal juga akan kehilangan pekerjaannya. Melihat ramalannya menjadi kenyataan, raja sangat senang, lalu mengangkat anak itu menjadi seorang peramal dan memberinya nama dengan Bones. From now on, the name will be Bones. Bones. 35 tahun kemudian sang raja semakin putus asa karena tidak kunjung mendapatkan keturunan laki-laki. Walaupun sekarang dia telah memiliki 12 orang istri dan 17 orang anak. Tapi anak yang dilahirkan istri-istrinya semuanya perempuan. Raja pun memerintahkan Bones untuk kembali meramalkan kandungan istri mudanya. Apakah laki-laki ataukah perempuan? Bones mengatakan kalau ramalan mengatakan kehadiran seorang anak laki-laki tapi tidak dari istri mudanya, melainkan seorang anak laki-laki dari Negeri Matahari. Dan sang raja teringat kalau dulu dia pernah melakukan perjalanan ke suatu negeri bernama Negeri Matahari. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Alberta dan terjadilah cinta satu malam. Sebelum berpisah dengan Alberta, dia memberikan salah satu tanduk suci sebagai kenang-kenangan. Raja pun memerintahkan Bones untuk mencari putranya dan dibawa kembali kepadanya. Lalu perjalanan Bones mencari pangeran pun dimulai. Sementara di Negeri Matahari terlihat seorang pemain golf bernama Vince dan manajernya bernama Bom Bom. Dan mereka berdua selalu saja mendapatkan kesialan-kesialan yang tak terduga. Thank you all. I'm gonna kiss ground. Oh yeah, sure.
Vince datang ke sana untuk ikut dalam sebuah turnamen golf dan mereka disambut oleh penyelenggara acara itu yang bernama Zack. Dan tanpa sepengetahuan Vince dan Bom Bom, Zack mempunyai rencana jahat untuk mendapatkan keuntungan dari pertandingan mereka. Sementara itu Bones juga telah sampai di kota matahari. Tapi beberapa saat kemudian dia bertemu dengan seekor gajah yang mengalami gangguan pencernaan dan Bones pun mencoba membantu gajah tersebut. Lalu di saat bersamaan, juga melintas rombongan Fish dan Bom Bom yang tengah berkeliling di sekitaran sana. Fast, get back in the truck, man. Get in the truck. I gotta see this, man. Go down! Big one, go down! Huh? Keesokan harinya, Vince dan pemain lainnya mulai melakukan latihan. Saat percobaan pertama, Vince memukul bola dengan sempurna yang membuat bola itu melayang jauh ke hutan. Bom Bom mengatakan akan melihat bola dan benderanya. Tapi tiba-tiba, dia bertemu dengan Bones yang sedang membakar ikan di lapangan golf tersebut. Bones mengatakan kalau ia bisa bermain guara-guara seperti yang mereka lakukan. Karena di Kupuki Land, mereka juga biasa memainkan permainan yang serupa. Lalu saat Bom Bom mencoba mengusir Bones, tiba-tiba Bom Bom tanpa sengaja melempar tulang ramalan. Bones mengatakan akan ada babi jatuh dari langit. Ia pun menyuruh Bom Bom untuk menghindar, tapi Bom Bom tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Bones. Sementara di udara, tengah melintas sebuah pesawat. Karena kelebihan muatan, mereka membuang babi yang dibawanya. Kejadian tersebut membuat Bom Bom dirawat di rumah sakit terdekat. Dan karena Bom Bom sedang sakit, mau tidak mau Vince memulai pertandingan tanpa kehadiran manajernya. Vince yang biasanya diarahkan oleh Bom Bom jadi tak bisa berkonsentrasi dan pukulannya selalu gagal. He's not gonna be happy with that one. The local caddy doesn't look too happy either. Sementara di pinggir lapangan, Bones melakukan ritual untuk mencari keberadaan pangerannya dan mulai meniup trompet yang membuat orang-orang di sekitarnya berdecak kagum. Tiba-tiba Vince yang mendengar suara trompet itu membuatnya berkonsentrasi lagi, sehingga pukulannya terlalu kuat dan bolanya masuk ke hutan. Sementara Bones mulai melempar tulang-tulang ramalannya, dan secara kebetulan Vince berada di sana untuk mengambil bolanya. Not even. Bones sangat yakin kalau Vince adalah pangeran yang selama ini dicarinya. Dan ia memberikan salam khas Kufukilan kepada pangerannya. Mengetahui Bones lah yang meniup trompet itu, Vince tidak jadi marah karena suara trompet itu membuatnya bermain sangat baik. Dan Vince pun memutuskan untuk mengajak Bones menemaninya bermain. Sementara di rumah sakit, Bom Bom yang melihat Vince bersama Bones merasa resah dan ingin segera menuju ke tempat mereka. Yang membuat perawat segera datang untuk menenangkan dirinya. Di tempat lain, berkat kehadiran Bones, Vince bermain sangat bagus yang membuatnya mendapatkan skor hampir sempurna. Tapi dalam permainan itu, terjadi beberapa kelucuan dari tingkah Bones dalam melayani pangerannya. Pakisa! Tiba-tiba Bones mendapatkan bisikan dari rajanya dan langsung menghentikan permainan tersebut. Tentu saja hal ini membuat Vince marah lalu mengusir Bones dari sana. Di malam harinya saat sedang bersantai, Vince mendengar seorang wanita bernyanyi dengan sangat merdu.
Lalu ia pun berkenalan dengan wanita tersebut. Wanita itu bernama Laleti. Tapi tiba-tiba Zack datang dan mengatakan kalau Laleti adalah miliknya. Sementara itu, Bones terus berusaha mencari Vince. Ia melihat Vince di kamar hotel dan berusaha menerobos masuk ke sana. My please, no! My please, wait! Well, folks, thanks for joining us. My please! Bones yang belum menemukan Vince, ia duduk di bawah pohon sambil menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba Laleti melanjutkan nyanyian yang dinyanyikan oleh Bones. Ternyata Laleti adalah seorang gadis suku pedalaman sama seperti Bones. Laleti dulu pernah berkunjung ke Kufukilen untuk meminta bantuan karena tempatnya dulu mengalami kekeringan. Tiba-tiba Zack datang lalu membawa paksa Laleti dari sana. Bones yang melihat itu tidak tinggal diam dan mencoba memberi sedikit pelajaran kepada Zack. Setelah puas, Bones pun menyamar sebagai Laleti untuk mengelabui Vince. Dan ia berencana akan membawanya secara paksa dari sana. Forgive me, Marcos. Singkat cerita, Bones berhasil membawa Vince bersamanya dan mereka sedang dalam perjalanan menuju Kufukilen. Dan berita menghilangnya Vince membuat semua orang panik termasuk Zack dan juga Bom Bom. Bom Bom kembali mencoba kabur dari rumah sakit dan kali ini ia berhasil dengan menyamar sebagai seorang suster. Vince yang terbangun dari pingsannya mencoba kabur, tapi Bones tidak tinggal diam dan terus berusaha membawa Vince bersamanya. Sementara di negeri matahari, terlihat Laleti dan suster rumah sakit yang merupakan ibu Laleti juga pergi mencari Vince dan juga Bom Bom. Tapi di tengah perjalanan, mobil mereka masuk ke dalam sungai lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara di tempat lain, Bom Bom mencoba menyelinap ke sebuah pesawat untuk sampai di Kufukilen. It's still too heavy. Yeah, throw out the pig. What are you waiting for? Come to Africa. Have a good time. Di tengah perjalanan, Bones bertemu dengan teman lamanya. Ia mengatakan ia sedang menjemput anak Raja Tongga. Melihat ada senapan dan sepeda, Vince kembali mencoba kabur dari sana. Get down that cliff! What is wrong? Oh, shoot! Oh, shit, I killed him! Go down! Oh, hey! Saat mencoba kabur, secara kebetulan Vince menabrak Laleti dari belakang dan tidak berselang lama muncul seekor gajah yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya Bones bertemu kembali dengan Vince dan juga Laleti. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Kufukilen. Sesampainya di Kufukilen, mereka disambut dengan begitu meriahnya dan Vince juga diperkenalkan dengan ibu-ibu tirinya. Tandy, which is the law. For Tandy, we should bear the king's latest child. Mabulumi, who was bitten by the crocodile. Sementara Bom Bom masih terus berjalan menuju Kufukilen. Karena perjalanan yang panjang, Bom Bom merasa haus lalu mampir di minimarket terdekat. Dan tanpa sengaja, ia malah meminum obat pencuci perut. Karena salah minum, ia pun akhirnya sakit perut lalu berusaha mencari toilet. Setelah berusaha, akhirnya di tengah malam ia berhasil menemukan toilet.
Yang ternyata itu bukanlah toilet umum, melainkan itu adalah rumah warga yang akan disewakan. Sementara di Kupu Kilen, penyambutan sang pangeran masih terus berlangsung. Acara itu berjalan sangat meriah sampai pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pukulan Vince tanpa sengaja mengenai kepala Raja Tongga yang membuatnya marah, lalu mengatakan kalau Vince bukanlah pangeran yang sebenarnya. Dan Vince adalah orang penakut, dia tidak akan pernah bisa mengusir singa masuk ke dalam goa. Lalu Vince pun diusir dari sana. Sementara di tempat lain, Zack dan timnya masih berusaha mencari Vince dengan helikopternya. Dan akhirnya, mereka berhasil menemukan Vince dan juga Laletti. It's okay, Vince. I'm just glad I found you. You're teeing off in an hour. Lalu anak buah Zack mengatakan kalau bosnya telah bertaruh 4 juta untuk kemenangan Vince dalam pertandingan golf yang sedang digelar. Dan karena Vince menghilang, turnamen itu pun ditunda 1 hari. His brains, you dumb fool! He still has to win the golf! Vince berusaha kabur karena ia mendengar teriakan Laletti. Rupanya Laletti diikat oleh Zack di sebuah pohon dan sekarang seekor singa mencoba mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Vince mencoba mengusir singa itu dan secara kebetulan Raja Tongga juga melihat hal tersebut. Raja pun mengatakan mungkin dia memang anakku. Tapi tak berselang lama Zack datang dan mengancam akan menghabisi Laletti. Beruntungnya Bones segera melakukan pukulan guara-guara yang membuat Zack dan timnya segera pergi dari sana. Tapi saat mereka pergi, kesialan kembali terjadi kepada Bom Bom. Dan akhirnya Bom Bom masih selamat walaupun mendarat di tempat yang kurang bagus. Sementara Vince dibawa kembali ke Kupu Kilen dan kembali diangkat menjadi seorang pangeran. Tapi lagi-lagi Raja masih ragu dan meminta Bones untuk meramalkannya sekali lagi. Apakah Vince benar-benar pangeran yang mereka cari? Sementara di tempat lain Bom Bom mendengar suara trompet yang ditiupkan oleh Bones. Ia pun mencoba mendekati sumber suara tersebut, tapi tanpa sengaja ia tergelincir dan terjatuh. Dan secara kebetulan, ia terjatuh di depan Bones yang sedang meramal. Raja melihat kalung yang dipakai Bom Bom sama seperti yang ia pakai. Ia menanyakan dari mana ia mendapatkan kalung tersebut. Bom Bom menjelaskan kalau kalung yang dipakainya diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Raja menanyakan siapakah nama ibunya. Bom Bom menjawab, ibunya bernama Alberta. Akhirnya Raja berhasil menemukan pangerannya. Sementara Vince dan Laletti kembali ke kota untuk melanjutkan pertandingan yang sempat tertunda. 6 bulan kemudian, Vince dan Laletti sudah menikah. Sementara di Kupu Kilen, Bom Bom sudah diangkat menjadi seorang raja dan terlihat mereka sedang menyaksikan pertandingan Vince melalui televisi. Dan film pun selesai. Sekian video kali ini, salah dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.